Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu, juga adik-adik remaja, anak-anak semua, moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian syarah hadis Jibril sampai halaman 129, alinea kedua. Wa ma min miqdari mawdi'i qadamin fis sama'i wal ardi illa wa huwa ma'murun bihim. Panggih dereng. Ini masih berkait dengan iman kepada malaikat. Bagian yang kedua dari kitab ini. Bagian yang pertamanya fikih atau rukun Islam. Sekarang bagian yang kedua rukun iman, dan rukun imannya sampai kepada iman kepada malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min miqdari mawdi'i qadamin fis sama'i wal ardi illa wa huwa ma'murun bihim. Tidak ada satu tempat pun seukuran tempat pijakan kaki, baik di langit maupun di bumi, melainkan pasti dihuni oleh malaikat. Jadi di langit maupun di bumi tidak ada yang terlepas dari pengawasan malaikat. Tidak ada yang tidak ada malaikatnya. Semuanya ada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman ning malaikatku kudu yakin bahwa di langit dan di bumi ini semuanya tak sejengkal tanah pun yang tidak terawasi oleh malaikat. Di mana kita berpijak, di situ malaikat ada. Wa yajibul imanu bi asyrati minhum alat tafsil, dan wajib percaya kepada malaikat yang 10 paling sedikit. Mereka adalah satu, Jibrilu Aminul Wahyi, satu malaikat Jibril yang dipercaya untuk menurunkan wahyu. Wa Mikailu al-muwakkilu bil arzaqi wal amtar, yang kedua malaikat Mikail yang ditugasi untuk menyebarkan, memberikan rizki dan menurunkan hujan. Jadi kang nurunakan udan karo rezekiku tugasnya malaikat Mikail. Wa Israfilu, ketiga malaikat Israfil al-muwakkalu bin nafkhi fis-sur, untuk meniup sangkakala nanti kalau kiamat sudah akan datang. Yang keempat wa Izrail al-muwakkalu biqabdil arwah. Ini nanti tamu kita nih Pak, yang keempat akan menemui kita semua. Malaikat Izrail yang tugasnya untuk mencabut roh. Yang kelima waridwan khazinul jannah, malaikat Ridwan yang ditugasi menjaga surga. Moga-moga ketemu semua, berarti masuk surga. Wa malikun khazinun nar, dan malaikat Malik yang tidak pernah senyum,
penjaga neraka. Moga-moga aja ketemu. Bakal ketemu kan berarti masuk neraka. Moga-moga terhindar. 78 wa munkar wa nakir wa huma fatanal qabr. Yang 78 malaikat mungkar nakir, tukang nanya di kuburan. 9 10 raqib atid likulli mukallafin isnani yaktubani a'malahu min khairin aw syarrin. Malaikat raqib dan atid bagi setiap yang sudah mukallaf. Kita mukallaf semua kecuali anak kecil. Itu mencatat amal baik atau buruknya. Wala yufariqunahu. Kedua malaikat itu tidak pernah terpisah dari kita. Illa inda qada'il hajati wal janabati wal gusli, kecuali pada saat kita buang kotoran, buang air besar, atau sedang junub, atau kitanya mandi, Pak. Jadi kita itu setiap saat, di mana saja, kapan saja dibersamai oleh malaikat raqib dan atid. Maka di kanan kiri kita ini ada malaikat raqib atid, mencatat amal baik dan buruk kita. Kemana saja pergi, keduanya bersama dengan kita. Kecuali pada saat kita ada di WC, raqib atidnya minggir dingin, tidak bersama dengan kita dingin. Atau kitanya sedang janabah, junub, habis bergaul dengan suami istri, atau sedang mandi, beli gelam dalam buang muda, isin. Fa idza mata qa'ada ala qabrihi. Ketika orang mati, maka atid raqib atid itu duduk di kuburnya. Wa idza husira ma'ahu. Jika dikumpulkan nanti bersamanya. Qala ta'ala, Allah ta'ala, wa inna alaikum lahafidin. Sesungguhnya untuk kamu semua ada malaikat yang ngawasi, yang jaga. Kiraman katibin, yaitu kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimal qa'idun. Pada saat dua malaikat mencatat dari sisi kanan dan dari sisi kiri, dia sedang duduk. Ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu orang pun, tidak satu kata-kata pun, pernyataan pun, kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, baik dan buruknya, itu dicatat oleh malaikat. Tetapi kalau belum diucapkan, belum. Tapi kalau kebaikan, niat belum diucapkan, tapi sudah dapat pahala, Pak. Sabtu, malam Sabtu ngaji, wis dua krentek mau kapa jam 5 ku, wis pengen mangkat ngaji, tinggal mangkat ngaji bae, anak tamu sing Tegal, kan belenak ngusirnya, aduh melas, ngormati tamu, ibu-ibu baik tuh, ngormati tamunya dapat pahala, enggak berangkat haji ngaji karena ada tamu, niatnya sudah dicatat pahala, pahalanya double. Bahkan niat kebaikan mah walaupun belum dikerjakan, tidak jadi dikerjakan, dapat pahala. Tapi jika kejelekan, nembe niat tok, nembe niat, baru niat tapi enggak dilaksanakan,
mangkat ngaji Sabtuan, engkau dongek lagi pada khusyuk ngaji Sabtuan, saya pulang duluan supaya sendalnya bisa milih sendal kang bagus misalnya. Kan nggak ada yang curiga. Kita kan pikirannya mungkin dia pengen buang hajat atau mungkin ada perlu, jadi bisa ambil sendal sambil ngeloyong. Bapak Ibu nggak jadi begitunya tuh. Enggak, kita lanjutkan saja ngajinya, jangan iseng ngambil sendal orang. Enggak jadi. Tidak dicatat tuh, Bu. Tidak dicatat dosa, tidak. Malahan dicatatnya pahala. Gusti Allah iku Rahman Rahim. Niat berbuat baik dilaksanakan, dapat pahala 10 kali lipat, dilipat gandakan sampai dengan tidak terbatas. Niat jahat, niat jelek tidak dilaksanakan, dapat pahala 1. Niat jahat, niat jelek dilaksanakan, dosanya 1. Balik lagi, niat berbuat jelek tidak dilaksanakan, dapat pahala 1. Tidak jadi pak jeleknya. Niat berbuat tidak baik dilaksanakan, dicatat dosa 1. Niat baik tidak terlaksana, dicatat pahala 1. Niat berbuat baik terlaksana, dapat pahala, pahalanya dilipatkan 10 kali lipat sampai dengan tidak terhingga. Siapa yang mencatat? Raqibun atid, malaikat raqib dan malaikat atid. Yang baik-baik bagiannya malaikat raqib, yang jelek-jelek bagian malaikat atid. Dalilnya ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, surat Qaf ayat 17 sampai dengan 18. Jadi bakal durung diucapaken mah tidak dicatat sebagai dosa. Baik, lanjutkan. Al-imanu bil kutub, iman kepada kitab. Makna iman bi kutubillah, makna iman dengan kitab Allah, at-tasdiqu bi annaha min indillah, yakin seyakin-yakinnya bahwa kitab-kitab itu adalah diturunkan dari Allah. Anzalaha ala ba'di rusulihi, yang Allah turunkan pada sebagian rasulnya. Wa annaha kalamun qadim, kalamuhu al-qadim, dan kitab itu adalah kalam Allah yang qadim. Wa kullu ma tadammanathu haqqun wa sidqun, dan apa yang disampaikan oleh kitab adalah benar. Nah, iman kepada kitab itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Ari agamane Gusti Allah iku perintah larangannya, ajarannya semuanya ada di dalam kitab. Semuanya ada di dalam kitab. Maka sebelum mengambil pelajaran, mengambil apa yang ada di dalamnya, modal dasar kita adalah percaya dingin. Baka wis percaya, engkau isinya menjadi nikmat, Pak. Bapak Ibu pengen ngongkon bocah, mempercaya orang, sebut saja pengen dandani umah lah Pak, tolik ngongkon uang, kengko dandanaken genteng ya, gentengnya dirubah mengken, kitanya percaya kepada orang itu. Bapak-bapak, nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Tukang itu enak diskusinya, kitanya nyaman. Nah, Al-Quran ingin kita ambil sebagai pedoman, beli ujuk-ujuk, tapi percaya terlebih dahulu. Baka wis percaya,
maka apa yang ada dalam kitab bisa kita ambil sebagai pedoman. Baik, wa jumlatul kutubil munazzalati mi'atun wa arba'atu kutubin. Kitab yang pernah diturunkan jumlahnya 104 kitab. Akeh ya. Unzila minha khamsuna ala sis. Di antara 104 itu 50 diturunkan kepada Sis ibni Adam. Nabi Sis dituruni kitab oleh Allah 50 kitab. Kitabnya kayak apa ya? Nabi Sis itu anaknya Nabi Adam. Tetapi kitab ini, Bapak Ibu, tidak menjadi syariat agama pada waktu itu. Sebab Nabi yang pertama kali menerima syariat adalah Nabi Nuh alaihi salam, bukan Nabi Sis. Jadi Nabi Sis itu dituruni kitab hanya untuk pedoman hidupnya dan tidak harus disampaikan kepada umat. Nah, Nabi Rasul yang pertama kali dikasih atau dituruni kepadanya kitab adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali berdakwah. Sebelum Nabi Nuh enggak. Maka Nabi Nuh adalah nabi yang pertama kali dikasih syariat aturan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sis cuma diturunkan kitab saja. Kitabnya banyak, khamsuna 50. Wasalasuna ala Idris, 30 kitab diturunkan kepada Nabi Idris alaihi salam. Wa asratun ala Ibrahim, 10 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Wa asratun ala Musa, dan 10 diturunkan kepada Nabi Musa. Qabla Taurati, sebelum Nabi Musa dikasih kitab Taurat. Wa yajibul imanu bi arba'atin minha tafsilan wahya, wajib percaya kepada 4 kitab di antara 104 kitab itu secara rinci adalah At-Tauratu siji, kitab Taurat ala Musa diturunkan kepada Nabi Musa. Wal Injilu, dan kitab Injil ala Isa diturunkan kepada Nabi Isa. Waz Zaburu, lan kitab Zabur ala Dawuda, ning kitab ning Nabi Dawud. Wal Furqanu, lan Furqan wa huwa Al-Qur'an Karim, yaitu Quran Al-Karim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihim ajma'in, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibu Bapak, jadi Kanjeng Nabi Musa itu sebelumnya dikasih kitab Taurat, sudah dikasih kitab sebelumnya sebanyak 10 kitab. Setelah itu baru dikasih kitab Taurat. Injil kepada Kanjeng Nabi Isa, Zabur kepada Dawud alaihi salam. Orang yang baca Quran berarti sudah baca Taurat, sudah baca Injil, sudah baca Zabur. Ini hebatnya Al-Quran. Orang yang baca kitab Taurat belum pasti, belum tentu baca Quran. Orang yang baca Injil, Zabur belum tentu, belum pasti baca Quran. Tapi orang yang sudah khatam Al-Quran berarti dia sudah baca Taurat, baca Injil, dan baca Zabur. Sebab Al-Quran lengkap isinya tentang kitab 4 Taurat, Injil, Zabur itu. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, saya punya kitab, Pak. Namanya Alkitab. Alkitab itu kitab pedomannya saudara kita yang Nasrani. Kitabnya
namanya disebutnya Alkitab. Tebal. Alkitab itu isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Wong Kristen. Perjanjian lama itu dawuhnya Yesus Kristus sebelum diturunkan ke bumi, dilahirkan melalui rahimnya Bunda Maria, Siti Maryam. Jadi sebelum Yesus Kristus itu dilahirkan ke dunia melalui Bunda Maria atau Siti Maryam, itu sudah berfirman. Nah, firmannya itu disebut kitab Jabur dan Taurat isinya. Disebutnya perjanjian lama. Sakwise Yesus turun ke muka bumi, dilahirkan oleh Bunda Maria, berfirman, bersabda kemana-mana. Nah, sabdanya ini disebut perjanjian baru. Perjanjian baru dan perjanjian lama jadi satu, namanya Alkitab. Kitabnya orang Kristen. Nah, isi dari perjanjian lama itu isinya adalah Taurat dan Jabur. Jadi kalau ada istilah Injil, itu separuh kitabnya orang Kristen setelah sabdanya Yesus diturunkan di atas muka bumi, dilahirkan oleh Bunda Maryam. Nah, Ibu Bapak, Yesus itu yang kalau kata kita Nabi Isa, bagi orang Kristen itu Tuhan, bagi kita itu Nabi. Wonge siji ki, Pak. Yesus itu adalah Isa. Yesus bagi orang Kristen adalah Tuhan. Bagi kita Nabi Isa adalah Nabi. Lalu Taurat dan Injilnya gimana? Orang Yahudi, Nasrani yang bertaurat dan berinjil waktu itu yang soleh, maka masuk surga. Tapi Injil hari ini, Taurat hari ini sudah banyak dirubah oleh agama, oleh pengikutnya. Maka kemudian turunlah Al-Quran, tasdiqan lima baina yadaihi. Quran itu meluruskan kitab yang sudah dirubah oleh mereka. Maka Ibu Bapak, Taurat harus kita imani, Injil harus kita imani, Jabur harus kita imani. Tetapi Taurat, Injil, Jabur yang dulu, yang murni, yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud alaihis salam. Nah, itu bagian keimanan yang harus kita pegangi. Iman kepada kita. Isa ya. Baik Bapak Ibu, moga-moga sehat semua. Selama pengajian barangkali ada kalimat yang tidak tepat, tidak pas dalam hati Bapak Ibu semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga sehat, panjang umur, rizkinya melimpah, anak cucunya soleh dan soleha semua. Wallahumma fiqh laqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.